Jadi kembali ke video aku akhir Monizir Kiat. Jadi kita akan membahas soal SNBP atau yang dulu dikenal sebagai SNMPTN. Langsung saja kita masuk. Nah, setahu kita kan SNBP ini ya salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri ini. Kan ada tiga, seperti yang kita tahu juga kan, ada 3 SNBP yang atau dulunya dikenal SNMPTN atau SNBT yang dulunya dikenal sebagai SBMPTN. Nah, ya SBMPTN dan jalur mandiri. Nah, di antara dua nih SBMPTN atau SNBT dan jalur mandiri ini kurang lebih ujian. Jadi kita harus mengetes untuk masuk ke situ. Nah, ada jalan paling gampang dan paling susah menurut saya. Ada SNBP. Nah, SNBP ini jalur undangan gitu. Jadi kita masuk ke perguruan tinggi negeri itu nggak melakukan tes, cuman ngasih formulir dan bisa masuk. Nah, setahu kita nih kan cara masuknya tuh harus punya nilai raport yang tinggi. Sebenarnya bukan itu doang, ada banyak. Pertama ya yang saya catat tadi, nilai raport keseluruhan dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedua adalah konsistensi nilai. Nah, jadi nilai rata-rata kita, nilai keseluruhan ya, nilai rata-rata kita itu usahakan gak pernah tetap konsisten gitu, gak turun. Kalau naik itu usahakan naik aja, gak sampai turun, oke? Usahakan konsisten, sebab dengan konsisten itu mempertinggi kemungkinan kita bakal keterima di PTN nanti. Nah, perhatikan juga nilai yang relevan nanti buat kita pilih gitu. Andai kan aku pengen jadi arsitek. Nah, yang penting juga tuh ini ya, nilai yang dipakai buat jadi arsitek itu kayak nilai fisika dan nilai matematika. Nah, itu bakal diperhatikan. Nah, yang ketiga, akreditasi sekolah. Jadi di tempat dimana Anda sekolah itu juga penting untuk memasuki PTN gitu. Anda bisa cek akreditasi sekolah di link yang saya berikan di deskripsi. Dan yang terakhir, zona wilayah. Oke. Mungkin untuk orang Anda pedalaman masuk ke kuliah di daerah tempat Jawa itu bakal lebih susah daripada orang Jawa mau kuliah di tempat orang Jawa sendiri. Oke. Semua universitas favorit di Jawa kan. Jadi mungkin saingan Anda tuh lebih sulit gitu. Maksudnya Anda akan lebih gampang ngeterima masuk SNBP di universitas di provinsi Anda atau di dekat-dekat situ daripada di jauh-jauh di Jawa. Contohnya ini kan saya tinggal di Riau kan. Nah, mungkin saya bisa di Unsri dan di dekat Undri gitu. Tujuannya sih sebenarnya katanya untuk memajukan daerah masing-masing. Mungkin ini juga berita baik untuk kalian. Mungkin kalau mungkin nilai kalian nggak stabil gitu, atau akreditasi sekolah kalian jelek, tapi Anda memilih PTN yang ada di provinsi kalian. Jadi Anda bisa, kemungkinan Anda terima SNBP itu meningkat. Nah, yang nggak kalah penting juga prestasi di luar kelas, kayak olimpiade, lomba apa. Nah, itu juga bisa nambah ke formulir buat SNBP. Sama Anda pastikan juga kalau prestasi itu relevan dengan jurusan yang nanti kita pilih. Nah, ada beberapa ketentuan dalam memilih jurusan di SNBP. Yang pertama, 1 prodi dan 1 PTN impian. Nah, kalau 1 prodi dan 1 PTN impian itu kalian bebas pilih PTN dimanapun gitu. Oke? Nah, kalau 2 prodi yang sama dengan 2 PTN yang berbeda, itu wajib salah satu PTN-nya itu berada di provinsi kalian. Selanjutnya 2 prodi berbeda di 2 PTN yang berbeda, itu sama dengan yang tadi. Salah satu PTN-nya itu harus berada di asal sekolah kalian atau provinsi asal kalian.
Nah, kalau dua prodi di PTN yang sama itu PTN harus berada di provinsi daerah asal kalian. Andaikan nih saya pengen masuk Unsri manajemen dan administrasi negara itu. Nah, itu kalau PTN akan ngeliat bahwa kalian tuh pengen bener-bener masuk ke PTN mereka gitu. Jadi kemungkinan untuk terima bakal lebih tinggi. Nah, jadi itu semua, semoga ini bermanfaat. Maaf jika saya ada salah kata, saya masih pemula, ajarin dongku sepuh. Jika ada masukan bisa komen di kolom komentar, semoga bermanfaat lagi. Oke lah gitu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.